Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah, namun puncaknya saling terhubung oleh punggung gunung di ketinggian 2400 mdpl. Berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Melansir berbagai sumber, berikut sebagian mitos dan kisah misteri Gunung Gede Pangrango. Yang pertama adalah alun-alun Surya Kencana. Alun-alun ini menjadi salah satu tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar gunung. Disebut alun-alun karena tempat ini berupa padang savana yang luas. Alun-alun Surya Kencana menyajikan pemandangan yang indah, lengkap dengan hamparan bunga edelweiss. Tempat ini disakralkan karena menjadi lokasi Pangeran Surya Kencana menyepi bersama keluarganya. Selain itu, alun-alun Surya Kencana juga merupakan lokasi persembunyian Prabu Siliwangi saat menghadapi kerajaan Islam. Selanjutnya yang kedua adalah kisah Kandang Batu. Kandang Batu merupakan salah satu pos pendakian yang ada di Gunung Gede Pangrango. Melansir berbagai sumber, seseorang berinisial DN menceritakan pengalaman kedua temannya yang berinisial M dan I ketika melakukan pendakian di gunung. Keduanya sedang berada di luar tenda ketika M disentuh dan diajak berbicara oleh suara yang sangat mirip dengan suara I. Suara itu berasal dari belakang, padahal I tepat berada di sampingnya. Menurut M, sosok yang mengganggunya adalah sosok kuntilanak penunggu wilayah setempat. Lanjut, yang ketiga adalah dipeluk raksasa hitam. Kisah lainnya, seorang pendaki perempuan menceritakan pengalaman pendakiannya di kawasan Gunung Gede Pangrango. Ketika itu, dia dan rombongannya mendaki dalam cuaca hujan. Ketika sampai ke pos pendakian ketiga, hujan semakin bertambah deras. Hal ini membuat dia dan rombongannya memutuskan untuk berteduh di shelter. Lalu rombongan mereka sampai di Surya Kencana ketika maghrib. Ketika itu pendaki perempuan yang berinisial G ini sedang haid. Karena ingin buang air kecil, dia pergi sendiri untuk menuntaskan hajatnya. Tak lupa, dia membawa 1 bungkus kopi, menuruti anjuran dari seorang temannya. Kopi ini digunakan untuk menyamarkan bau amis. Ketika melakukan kegiatannya, dia merasa ada sosok yang mengintip. Sejak itulah dia merasa kepalanya berat. Dia memilih untuk tidur. Namun dalam tidurnya itu dia malah mengalami mimpi tak menyenangkan. Dia bermimpi dipeluk oleh sosok raksasa hitam. Gangguan ini terus-menerus dialaminya hingga turun dari gunung. Yang keempat, hantu penunggu gunung. Penunggu Gunung Gede Pangrango merupakan sosok hantu dengan 2 kepala yang kerap kali disebut dengan sebutan Aul. Sosoknya dikatakan berjalan lambat dan sempoyongan.
akibat dua kepala di bagian kanan dan kiri yang dimilikinya. Penunggu gunung ini konon sering menyamar menjadi warga setempat dan menyesatkan para pendaki. Yang kelima, kuntilanak penunggu gunung. Melansir berbagai sumber, rasa penasaran membuat sekelompok pendaki nekat memulai proses pendakian di Gunung Gede Pangrango pada pukul 12 malam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu gerombolan babi hutan yang bisa muncul saat hari telah gelap. Kejadian ini membuat salah satu anggota kelompok pendakian tersebut mengeluh. Padahal mengeluh dalam pendakian merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Sewaktu turun gunung, Hal mengaku melihat kuntilanak putih yang melayang melewatinya. Makhluk gaib tersebut juga mengikuti dan terus-menerus melayang di sisinya. Kuntilanak itu baru menghilang setelah rombongannya sampai di pos berikutnya. Dan yang keenam, misteri jalur pendakian Cibodas. Salah satu trek yang menjadi favorit para pendaki menuju Gunung Pangrango adalah jalur pendakian lewat Cibodas, Jawa Barat. Namun, hal ini tidak membuat jalur pendakian ini lepas dari kisah mistis yang beredar. Salah satu pendaki yang melakukan pendakian pada tahun 2006 mengaku melihat sosok wanita kecil mengenakan gaun putih. Sosok itu mengajaknya pergi ke hutan dekat air panas untuk membantu mencari temannya yang hilang. Untungnya, pendaki berinisial A ini menolak permintaan itu dan menyuruh sosok gadis tersebut untuk meminta pertolongan ke pos terdekat. Dia juga mengaku sempat ditawari kopi oleh seorang pendaki di Telaga Biru. Akan tetapi, rekan pendakinya berkata bahwa tidak ada pendaki lain selain mereka. Percaya atau tidak percaya, dikembalikan kepada kepercayaan diri kalian masing-masing. Semoga Allah